Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Semoga Anda meluangkan waktu untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini. Hari Minggu ini adalah minggu pertama dalam bulan September yang juga ditetapkan sebagai Minggu Kitab Suci. Sepanjang bulan September ini kita dikhususkan untuk meluangkan waktu merenungkan sabda Tuhan melalui pendalaman kitab suci di lingkungan Anda masing-masing. Mari kita mengawali hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dan merenungkan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebagai bahan permenungan kita pada hari ini, kita akan menggunakan bacaan yang kedua. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, manusia adalah makhluk yang sama-sama dilahirkan dalam keadaan polos dan akan sama-sama pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan kaku. Namun jalan hidup setelah dilahirkan membedakan satu dengan yang lain, termasuk cara kita memandang sesama. Bahkan setelah dilahirkan, kita membuat tindakan membedakan diri sesuai dengan apa yang menjadi kesukaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada fenomena yang mengatakan sesamaku adalah mereka yang selevel denganku, maka mereka adalah temanku. Ada yang memilih untuk hanya bergaul dengan orang yang sama-sama kaya. Ada juga yang memilih berteman hanya dengan orang yang sama-sama miskin, lalu kemudian membenci orang yang kaya. Ada juga yang mengatakan sesamaku adalah yang sehobi denganku, yang tidak sehobi jangan masuk dalam kumpulanku. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, berbuat baik kepada sesama adalah perwujudan iman. Jika kita berpikir positif tentang orang lain, maka orang lain akan memandang kita secara positif. Kalaupun mereka memandang kita negatif, kita tidak akan terganggu. Jika kita menghargai orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Kalaupun mereka tidak menghargai kita, kita tetap mendapatkan tempat di hadapan Allah.
Sikap kita yang menentukan siapa yang akan tinggal bersama kita. Kalau kita bersikap baik, maka banyak yang akan bersama kita. Kalau ada yang jahatin kita di saat kita berbuat baik, mungkin itu pilihan yang harus dia pertanggungjawabkan kelak. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita harus memilih bersikap baik kepada sesama. Inilah perwujudan iman kita. Bersikap baik kepada sesama, mengasihi sesama berarti kita mengasihi Dia yang menyelamatkan kita. Dalam bacaan yang kita dengarkan tadi, Rasul Yakobus memberi contoh yang sangat baik sebagai bahan permenungan kita. Rasul Yakobus mengatakan, jika kita hanya menerima orang yang kaya dan menolak orang yang miskin, maka kita membuat pembedaan, dan dengan demikian hati kita dipenuhi kejahatan. Dan kejahatan itu membuat kita mudah untuk menghakimi sesama. Oleh karena itu, Rasul Yakobus mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihi sesama karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah, kerajaan yang telah dijanjikannya kepada kita. Supaya kerajaan itu menjadi milik kita atau kita diperkenankan masuk ke sana, maka kita harus mengasihi sesama. Karena mengasihi sesama berarti mengasihi Dia yang menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selama bulan kita suci, bulan September ini, tema bulan kita suci kita adalah Yesus sebagai sahabat kita. Artinya Yesus hadir dalam hidup kita, menemani kita. Maka kita juga harus menghadirkan sikap persahabatan itu kepada sesama, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita mengalami sentuhan kedamaian. Sentuhan kedamaian, kebahagiaan ini justru akan menjadi kita sebagai pengikut yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dan pertama-tama, wujudkanlah sikap ini dalam kehidupan berkeluarga Anda dengan mengasihi orang-orang yang telah ditempatkan Allah dalam hidup Anda, dalam perjalanan kehidupan Anda. Semoga permenungan ini membuat kita untuk bersikap semakin mengasihi Allah dengan menghargai sesama. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Anda sekalian, keluarga dan komunitas Anda, usaha-usaha Anda dalam keluarga dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, bahagia dan sehat selalu.